Pada video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat soal matematika. Membuat soal matematika mungkin agak sedikit lebih menyulitkan daripada kita membuat soal-soal yang berbentuk tulisan-tulisan. Dalam membuat soal matematika diperlukan keterampilan khusus atau penguasaan teknik dalam menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft Word. Oleh karena itu, marilah ikuti penjelasan saya bagaimana cara membuat soal matematika. Yang saya akan terangkan di sini, yang pertama adalah membuat soal bilangan dan akar pangkat 2, kemudian pecahan, luas dan keliling bangun datar, konversi satuan luas dan volume, serta diagram batang. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat pengaturan-pengaturan pada lembar kerja di Microsoft Word yang nanti akan kita gunakan dalam membuat soal. Yang pertama kita atur dulu jenis kertas, lalu margin ya atau batas-batas, serta nanti spasi ya, spasi-spasi antar baris. Kita masuk ke menu layout. Kita masuk ke menu layout. Kemudian kita pilih icon margin. Kemudian custom margin. Nah, nanti akan keluar kotak dialog page setup. Kita atur batas atas, umpamanya kita akan membuat batas atas 1,5 atau 1 ya, nanti yang akan kita gunakan untuk membuat cop ya, cop daripada ulangan atau judul daripada soal tadi. Lalu batas kirinya kita ambil 1 cm karena nanti yang akan kita buat adalah soal dalam format 2 kolom. Kemudian batas bawah ya 2,5 saja. Kemudian batas kanan 1 ya, 1 cm. Sama batas kiri dan batas kanan. Kemudian jenis kertas. Di sini kita tab paper, kita pilih A4 secara default di dalam komputer saya atau laptop saya sudah ada A4 ya. Kalau nanti kalian mau membuat dengan legal silakan ya. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan mengatur line spacing ya. Line spacing berfungsi nanti apabila kita enter ya, dia tidak akan lompat terlalu jauh. Nah, kita atur. Di sini saya menggunakan 1,5. Kemudian nanti di line spacing optionnya di sini di bagian spacing di after saya nolkan, kemudian OK. Nah, sekarang kita ketikkan judul ya daripada jenis ulangan apa nanti yang akan kita buat atau latihan apa. Seandainya di sini saya mau membuat latihan matematika. Oke. Kemudian kita atur tengah ya. Kemudian nanti jenis hurufnya nanti biasanya saya menggunakan Times New Roman. Kemudian kita besarkan ya. Kita bisa menggunakan dari font size atau kita ketikkan increase font size ya. Nah, seperti itu.
Kemudian boleh kita tuliskan di sini nama sekolah kita. Lalu tahun pelajaran. Dua 2020-2021. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita kecilkan lagi hurufnya. Ya, 12. Lalu nanti kita atur paragrafnya di sini agar nanti rata kiri rata kanan kita menggunakan Just TV, ya. Seperti itu. Oke, nanti ada rata kiri dan rata kanan. Sekarang kita akan membuat soal yang pertama, yaitu tentang bilangan dan akar pangkat, ya. Bilangan dan akar pangkat. Nomor 1, ya. Nanti kita mulai dengan nomor 1. Namun apabila sebelum kita mengetikkan angka 1, kita menggunakan spasi terlebih dahulu sebanyak 3 kali, ya, karena nanti penggunaan tanda titik biasanya kurang diperhatikan. Oleh karena itu nanti kita spasi dulu 3 kali, 1, 2, 3, ya, kita beri tab maksudnya, kemudian 1, kemudian titik. Setelah itu kita atur, ya, hanging indent. Kita klik, kita tarik ke kanan, hanging indent. Nah, ini adalah nanti batas akhir daripada batas awal pengetikan kita. Seandainya saya tuliskan soalnya jumlah 2 pangkat 2 dikali. Nah, di sini nanti untuk memasukkan bilangan akar, ya, atau akar, ya, nanti kita menggunakan equation yang ada pada menu insert. Oke, kemudian kita pilih equation. Lalu di sini nanti kita pilih insert new equation. Nah, kita boleh pilih yang ini. Lalu kita pilih script, ya, script di sini. Nah, kita pilih yang ini. Oke, maaf. Maksud saya kita ulangi lagi. Yang insert, kemudian equation, insert new equation, kemudian radical. Nah, yang ini. Oke, kemudian kita pilih yang ini, kita klik square root. Nah, kemudian umpamanya kita mau tulis 100, maaf, umpamanya kita mau tulis 25. Kemudian sama dengan. Oke, nah kira-kira seperti itu. Lalu seandainya kita sekarang mau buat optionnya, ya, kita mau buat optionnya, enter A, ya. Yang ini kita atur dulu, ya, A. Kemudian maaf di sini belum saya ubah. Kita sorot, ya, dua yang sebelah kanan. Kemudian kita pilih yang ini, yaitu superscript. Klik oke. Nah, kemudian berarti 4 dikali 5 berarti 20. Nah, kita bikin optionnya umpamanya 10. Ya, kemudian nanti kita buat tabnya, kita klik, ya, di mistar, ya, seperti ini. Kemudian kita klik tab, ya, tab, ya, seperti itu di papan keyboard. Kemudian C, pokoknya di sini 20. Lalu enter lagi, kita tab lagi, ya, jangan menggunakan spasi, ya, ya.
kemudian kita tab lagi, kemudian B. Di sini 15, kemudian tab lagi D. Di sini 25. Nah, itu pembuatan soal untuk bilangan dan akar pangkat 2. Berikutnya kita akan membuat soal dalam bentuk operasi bilangan pecahan. Tadi kita enter, spasi 3 kali, 1, 2, 3, baru kita ketikkan angka 2, titik, kemudian tab. Seandainya nanti kita mau membuat 1/2 ditambah 1/4. Berarti nanti kita masuk dari menu insert, kemudian kita pilih equation. Nah, ini untuk menuliskan rumus-rumus ya, equation. Kemudian insert new question. Lalu fraction, kita pilih fraction ya, icon fraction. Kemudian kita pilih yang ini, yaitu stack fraction. Oke, kemudian 1/2. Kemudian nanti kita tambah maunya 1/4. Kembali lagi ke insert question, insert new question, fraction, kemudian stack fraction. Ini 1/4 ya. Kemudian sama dengan, oke, enter. A, umpamanya di sini jawabannya 2/6. Misalnya kita jawab di sini atau kita pilihannya yaitu optionnya 2/6 ya. Kemudian kita tab, kemudian C, kemudian kita enter lagi, kemudian B, kemudian enter lagi, kemudian D. Nah, ini nanti kita bisa kopikan, kecuali nanti kita mau menuliskan bilangan campuran atau pecahan campuran. Nah, ini kita copy saja. Copy, kemudian tempatkan kursornya di sini, kemudian paste. Ya, di sini mulai kita tulis umpamanya 2/4. Lalu di sini nanti kita pastekan lagi atau tekan tombol Ctrl plus P ya. Kemudian di sini kita tulis 3/4. Kemudian tempatkan kursor ke D, kemudian Ctrl P lagi, kita tulis di sini umpamanya 5/6 seandainya. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, itu untuk membuat soal operasi hitung bilangan pecahan. Jadi, apabila kita mau membuat soal dalam matematika untuk rumus-rumus, biasanya kita menggunakan yaitu dari menu insert kemudian equation. Nah, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, spasi 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ketikkan angka 3, titik. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah soal tentang luas dan keliling bangun datar. Ya, kita pilih shape ya nanti ya dari insert. Kemudian atau boleh kita tulis dulu soalnya, hitunglah luas bangun persegi panjang berikut. Oke. Nah, kemudian kita enter ya. Kita pilih insert,
ya, maaf, insert, kemudian shape, icon shape, kemudian kita pilih yang ini, rectangle. Rectangle. Nah, seperti itu. Nanti ini boleh kita atur warnanya, ya, bebas, terserah. Nah, atau kita hilangkan biru ini ya, warnanya kita hilangkan, kita menjadikan warna putih ya, pilih shape fill, kemudian warna putih, kemudian sekarang kita akan memasukkan angkanya. Nah, kemudian umpamanya kita memasukkan angkanya, kita menggunakan insert ya, kemudian text box ya, di sini text box. Boleh juga insert kemudian shape, kemudian yang ini ya, text box. Oke, kita mau menulis 15 cm ya, 15 cm. Oke, apabila tidak terlihat kita besarkan saja ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini nanti masih ada garis ya, kita hilangkan ya, kita klik, kemudian kita pilih shape outline, lalu kita klik, kemudian kita pilih no outline. Apabila kita letakkan 15 cm ya di posisi seperti ini, maka dia akan menutupi garis ya, dia akan menutupi garis. Jadi garisnya tidak tampak nanti. Ya, di sini nanti apabila biar garisnya nanti tetap terlihat, maka kita klik kanan. Jadi klik seperti ini, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian format shape. Nah, nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Lalu pada bagian transparansinya, ini kita atur seperti ini ya. Nah, gitu. Taruhlah kita atur sedemikian rupa sampai nanti garis yang kita inginkan akan terlihat ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti garisnya sudah terlihat. Nah, kita geser ke sini. Oke. Kemudian sekarang kita mau tulis yang lebarnya. Kita bisa mengcopy ya, yang dari 15 cm kita copy, kemudian paste ya, kita paste, kemudian ini kita tulis umpamanya 10 ya, 10 seperti itu. Nah, boleh kita buat tulisannya menjadi terbalik atau vertikal ya. Kita pilih yang bagian rotate. Di sini rotate ya, di menu format rotate. Kita pilih yang ini. Oke, yang rotate left 90 derajat. Oke, nanti kita tempatkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah untuk membuat soal hitungan luas bangun persegi panjang. Nah, untuk ini sama saja nanti ya. Kita mau membuat pilihannya. A, kemudian tab, C, kemudian B, kemudian D. Enter. Sekarang masuk ke nomor 4. 1, 2, 3, nomor 4. Titik. Ya, kemudian tab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Untuk membuat soal nomor 4 nanti akan sama dengan apabila kita membuat bilangan pangkat ya. Contoh di sini hitunglah 300 cm persegi ya. Ditambah nanti kita subscript ya. Kemudian ditambah 20 desimeter persegi, kemudian ditambah umpamanya 4 meter persegi sama dengan. Nah, nanti di sini yang 2 ini kita subscribe ya.
kalian sorot terlebih dahulu, kemudian pilih yang ini, superscript. Nah, ini juga kita sorot lagi, kemudian superscript. Kemudian ini juga kita klik superscript. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk optionnya silakan kalian tentukan. Kemudian di sini saya hanya mengajarkan cara pengetikannya saja. Kemudian soal nomor 5 ya, soal yang terakhir. Oke. Untuk membuat soal dalam bentuk diagram batang, kita dapat lakukan dengan menggunakan bantuan daripada Microsoft Excel. Namun kita gunakan pada menu insert ya. Jadi nanti akan timbul jendela Microsoft Excel. Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih icon chart ya. Klik. Kemudian nanti kita bisa menggunakan ya, karena di sini kita akan menggunakan diagram batang, kita pilih di ini, kemudian oke. Nah, kemudian oke. Lalu nanti ini ada 3 batang dari setiap kategorinya. Ya, ada setiap kategori ada 3 batang. Maka oleh karena itu kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita hilangkan saja. Tempatkan kursor nanti seperti ini ya, sampai bertanda ini. Kemudian kita ini kan. Nah, kemudian ini kita hapus ya. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus. Jadi nanti akan timbul hanya tinggal 1 ya. Lalu di sini kita close dulu ya. Di sini kita close. Nah, atau di sini kita tulis dulu ya. Seandainya kita nanti mau tulis di sini 60 ya, karena kita mau membuat tabel, membuat diagram batang nilai. Oke, kita tulis 60. Kemudian di sini nanti di sini nanti 60 ya. 60 di sebelah sini. Kemudian di sini 70 ya. Kemudian 80, 90 ya. Nanti di sini ikut berubah ya. Pada tampilan ini ikut berubah. Kemudian yang mendapat nilai 60 nanti ya, umpamanya 5 anak atau 3 anak. Kemudian 74 anak. Kemudian 80 umpamanya 10 anak ya. Yang 90 6 anak, lalu kita bisa tambahkan nanti ya yang nilainya 100 umpamanya 3 anak. Oke. Nanti akan tampil seperti ini. Baru nanti kita close. Kita close ya. Nanti kita ganti ini. Umpamanya kita ganti dengan nilai. Ya, bisa kita ganti dengan nilai. Nah, kita hapus dulu, terlebih dahulu kita hapus saja ya. Kemudian nanti di sebelah kanan ada timbul tanda panah. Tanda tambah di sini. Kita klik. Nah, nanti pada bagian aksis kita checklist. Ya, ini kita checklist. Kemudian kita ganti di sini aksis title-nya dengan nilai. Lalu yang ini kita ganti dengan banyak siswa. Banyak siswa. Oke, pokoknya nanti yang ini kita beri judul daftar nilai ulangan matematika. Ya, siswa kelas 6 umpamanya. Oke, nah nanti tulisan-tulisan ini pun akan kita bisa ubah ya. Jenisnya, ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian batang-batangnya ini ya kita bisa juga akan mengganti warnanya. Namun di sini pada video ini tidak akan saya jelaskan. Lalu setelah itu bisa nanti kita kecilkan. Kita klik
ya. Kemudian kita tempatkan kursor seperti ini ya. Kemudian kita geser. Oke. Terus seperti ini ya. Kemudian kita klik sembarang tempat ya. Kita klik sembarang tempat. Lalu untuk tampilan ini nanti akan kita ubah menjadi format JPG atau format dalam gambar ya. Biasanya nanti dalam Microsoft Office ya versi 2007 ke atas ada aplikasi ya yang bisa mencapture ya menjadi bentuk gambar ya. Nanti di sini saya tunjukkan ya. Itu yang namanya Snip and Sketch ya. Kita klik Snip and Sketch. Oke, di sini kemudian di sini new ya, new. Kemudian kita ambil gambar yang kita inginkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita copy ya. Di sini copy. Nah, di sebelah kanan kalian perhatikan, copy. Kemudian kita tempatkan ke lembar kerja yang tadi. Ya, kita tempatkan. Paste ya. Paste. Nah, nanti seperti itu. Yang tadi kita buat, kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Oke. Nah, tadi tinggal yang bentuk gambar. Yang bentuk gambar seperti ini. Nah, ini kita kecilkan ya, kita kecilkan sesuai dengan ukuran soal kita. Terlebih dahulu kita klik kanan ya, atau kita format di sini ya. Nah, nanti kita pilih menu format, kemudian wrap text, kemudian in front of text ya. Jadi biar dia agak sedikit lancar apabila kalian menggesernya. Kemudian kita kecilkan. Nah, nanti seperti itu. Pokoknya kita buat dulu tulisannya. Umpamanya rata-rata. Maaf, perhatikan diagram berikut. Ya, kita tekan dulu ya. Kemudian enter biar nanti tidak ikut ya gambarnya. Kemudian tab. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 adalah ya. Kemudian A, kemudian C, kemudian B, D. Nah, itu. Tadi di awal pembahasan kita akan mengubah ya format satu kolom ini ya, lembar kerja Microsoft Word kita ubah menjadi 2 kolom. Kita sorot ya sampai nomor berapa nanti kita buat. Ya, karena di sini saya memberikan 5 contoh. Kita sorot semuanya, kemudian layout ya, menu layout, kemudian kolom, kemudian kita pilih yang to. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Nah, itulah penjelasan saya untuk pembuatan soal matematika. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.